Rodrick. Berita bahwa Real Madrid tidak hadir dalam acara Ballon d'Or di Paris menjadi sorotan utama di kalangan penggemar sepak bola. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, terutama karena Madrid adalah klub dengan sejarah panjang dalam kompetisi ini. Namun, hal ini menjadi lebih menarik mengingat situasi di sekeliling pemenang penghargaan tahun ini. Real Madrid, yang dikenal sebagai salah satu klub terbesar di dunia, memilih untuk tidak mengirimkan perwakilan mereka ke Paris untuk acara Ballon d'Or 2024. Putusan ini bukanlah tanpa alasan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa klub telah mendengar kabar bahwa pemenang Ballon d'Or tidak berasal dari Madrid, yang membuat mereka merasa tidak perlu hadir di acara tersebut. Keberadaan pemain bintang seperti Vinicius Junior, Federico Valverde, dan Jude Bellingham di skuad Madrid membuat ketidakhadiran klub semakin mencolok. Vinicius dan Valverde, terutama, adalah dua pemain yang diharapkan akan menjadi kandidat kuat untuk penghargaan tersebut, mengingat performa mereka yang luar biasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun 2024, Vinicius Junior telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan, menjadikannya salah satu pemain kunci bagi Real Madrid dengan kemampuan teknis yang luar biasa, kecepatan, dan ketajaman dalam mencetak gol. Vinicius menjadi penyerang yang ditakuti di seluruh Eropa. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari jumlah gol yang dicetak, tetapi juga dari cara ia mengubah dinamika permainan. Vinicius telah menjadi pusat perhatian sejak ia bergabung dengan Real Madrid. Tahun 2024 menjadi puncak dari karirnya, di mana ia membantu klub meraih 2 gelar juara awal musim, Supercopa de España dan UEFA Super Cup. Vinicius juga memainkan peran penting dalam kemenangan Madrid di Supercopa de España. Di final melawan Barcelona, ia mencetak hat-trick yang luar biasa. Kemenangan 4-1 ini tidak hanya menegaskan posisi Madrid sebagai raja sepak bola Spanyol, tetapi juga menunjukkan kemampuan Vinicius dalam mengambil tendangan penalti dengan percaya diri. Penampilannya di pertandingan tersebut menggambarkan kematangan dan kepercayaan diri yang semakin meningkat, serta kemampuannya untuk tampil dalam momen-momen krusial. Vinicius Junior kembali menunjukkan perannya yang signifikan dalam kemenangan Real Madrid di UEFA Super Cup 2024. Dalam pertandingan melawan Atalanta yang berakhir dengan skor 2-0 untuk Madrid, gol-gol dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde. Meskipun Vinicius tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut, ia tetap berkontribusi dengan penampilan yang solid, terlibat dalam serangan, dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Keberadaannya di lapangan sangat mempengaruhi permainan tim dan membantu menjaga momentum positif Madrid. Vinicius menunjukkan kematangan dalam permainannya, berperan sebagai pengatur serangan yang efektif meskipun tidak mencetak gol. Ia sering terlibat dalam skema serangan yang dirancang oleh Carlo Ancelotti, menambah kedalaman dan kreativitas permainan tim. Kemenangan ini menegaskan dominasi Real Madrid di kompetisi Eropa, dengan Vinicius sebagai salah satu pemain kunci yang membawa timnya meraih trofi bergengsi tersebut. Statistik keseluruhan Vinicius Junior sepanjang tahun 2024 mencerminkan pencapaian yang sangat luar biasa. Ia berhasil mencetak 28 gol dan memberikan 18 assist di semua kompetisi. Angka-angka ini menempatkannya di antara pencetak gol dan penyedia assist teratas di Eropa. Kemampuannya untuk berkontribusi di semua aspek menjadikannya salah satu pemain paling berharga di tim. Kehadirannya di lapangan selalu menciptakan ketidakpastian bagi lawan. Dengan kecepatan dan keterampilan driblingnya, Vinicius mampu mengeksploitasi kelemahan pertahanan lawan. Dia seringkali menarik perhatian 2 atau 3 bek sekaligus, membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk bergerak bebas. Ini menjadikannya aset yang sangat berharga bagi pelatih Carlo Ancelotti.
yang seringkali mengandalkan Vinicius sebagai jendela serangan utama. Di samping Vinicius, dua pemain lain yang juga memberikan kontribusi signifikan untuk Real Madrid adalah Valverde dan Jude Bellingham. Valverde menunjukkan performa yang luar biasa di lini tengah, seringkali menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Kemampuannya dalam mengontrol permainan dan mendukung serangan menjadi elemen krusial bagi tim. Valverde, yang dikenal dengan stamina dan kerja kerasnya, menjadi sosok yang sangat penting dalam membangun serangan dari lini tengah. Ia bukan hanya membantu dalam bertahan, tetapi juga berkontribusi dalam mencetak gol. Statistiknya menunjukkan bahwa Valverde berhasil mencetak beberapa gol dan assist, yang menjadi bukti bahwa ia adalah salah satu gelandang terbaik di Eropa saat ini. Sementara itu, Jude Bellingham yang baru bergabung dengan Real Madrid juga menunjukkan kualitas luar biasa. Dia cepat beradaptasi dengan gaya permainan tim dan tampil gemilang, mencetak beberapa gol penting yang membantu tim meraih kemenangan. Bellingham menjadi salah satu pemain paling menjanjikan di Eropa, dan kontribusinya selama tahun 2024 patut diperhitungkan dalam pembicaraan tentang Ballon d'Or. Bellingham tidak hanya menjadi pencetak gol, tetapi juga pengatur serangan yang ulung. Permainannya yang cerdas dan kemampuannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi salah satu aset berharga bagi Madrid. Kombinasi antara Bellingham, Valverde, dan Vinicius Junior menciptakan lini depan yang sangat mengerikan bagi lawan. Di tengah sorotan yang tertuju pada ketidakhadiran Real Madrid, Rodri diumumkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024. Keberhasilan Rodri ini bisa dibenarkan dengan sejumlah alasan kuat. Pertama, mari kita lihat penampilannya di Euro 2024, di mana ia menjadi bagian integral dari tim nasional Spanyol yang meraih gelar juara. Penampilannya di lapangan, baik dalam mengatur permainan maupun pertahanan, memberikan dampak besar bagi keberhasilan tim. Rodri menunjukkan kematangan dan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan permainan, serta berkontribusi dengan gol-gol penting. Setelah Euro, ia kembali ke Manchester City dan melanjutkan performa impresifnya. Rodri menjadi jantung permainan di lini tengah City, di mana ia tidak hanya bertugas sebagai pengatur serangan, tetapi juga sebagai benteng pertahanan. Dalam banyak pertandingan, Manchester City jarang kalah saat Rodri bermain, menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam skema permainan Pep Guardiola. Musim 2023-2024 adalah salah satu musim terbaik dalam karir Rodri. Di bawah asuhan Guardiola, ia berhasil membawa Manchester City meraih berbagai gelar. City memenangkan Liga Inggris serta mencapai keberhasilan di Eropa dengan menjuarai Liga Champions. Kekuatan dan kehadiran Rodri di lapangan membuat Manchester City sulit ditandingi. Rodri bukan hanya seorang gelandang bertahan, ia adalah pengatur ritme permainan. Ia memiliki kemampuan untuk membaca situasi di lapangan dan membuat keputusan yang tepat dalam waktu singkat. Hal ini menjadi aset berharga bagi City, yang seringkali mengandalkan permainan penguasaan bola dan tekanan tinggi. Dengan Rodri, Manchester City mampu mempertahankan dominasi mereka di liga domestik dan Eropa. Meskipun banyak mendukung Vinicius untuk meraih Ballon d'Or, Rodri berhasil menunjukkan bahwa kontribusi pemain di lini tengah sangat berharga. Ia menjadi kunci dalam strategi Pep Guardiola, mencatatkan angka-angka impresif dalam hal penguasaan bola, intercept, dan distribusi bola. Di musim ini, Rodri menjadi pemain dengan presentasi umpan sukses tertinggi di liga dan menciptakan banyak peluang bagi tim. Di level klub, Rodri mencatatkan lebih dari 50 penampilan, mencetak 10 gol dan memberikan 8 assist di semua kompetisi. Statistik ini menunjukkan betapa besar kontribusi Rodri dalam permainan City. Hal ini menjadikan Rodri bukan hanya gelandang bertahan yang hebat, tetapi juga ancaman di depan gawang lawan. Dengan perannya yang sangat penting, Rodri menjadi salah satu pemain yang tidak tergantikan di Manchester City. Dalam setiap pertandingan yang dimainkannya, kehadirannya memberikan stabilitas dan kepercayaan diri bagi rekan-rekannya. Ia mampu mengatur tempo permainan, baik dalam situasi bertahan maupun menyerang. Keberhasilan City dalam meraih gelar di semua kompetisi
menunjukkan betapa vitalnya peran Rodri dalam tim. Meskipun Vinicius menjadi salah satu bintang terbesar di sepak bola, pemenang Ballon d'Or seringkali mencerminkan performa keseluruhan dan kontribusi terhadap tim. Rodri, dengan keberhasilannya di Euro dan di klub, berhasil membuktikan bahwa posisi gelandang bertahan bisa mendapatkan pengakuan yang sama dengan pemain ofensif. Kemenangan Rodri di Ballon d'Or menjadi simbol dari pengakuan terhadap peran penting gelandang bertahan di sepak bola modern. Dalam permainan yang semakin mengedepankan penguasaan bola dan taktik, kontribusi Rodri menjadi sangat berarti. Meskipun tidak mendapatkan spotlight yang sama seperti penyerang, dampaknya dalam permainan tidak bisa dipandang sebelah mata. Di akhir malam pertandingan, Rodri dengan bangga mengangkat trofi Ballon d'Or di atas kepalanya. Momen-momen tersebut bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk semua gelandang bertahan yang telah berjuang keras di lapangan, dan untuk semua pemain yang berkontribusi di balik layar. Dengan senyuman lebar, Rodri mengingat semua kerja keras dan dedikasi yang telah membawanya ke trofi penghargaan pemain terbaik di dunia. Vinicius Junior dan Rodri adalah dua contoh nyata dari pemain yang berkontribusi luar biasa dalam kesuksesan tim mereka. Sementara Vinicius bersinar sebagai penyerang yang mengubah permainan dengan kecepatan dan kreativitasnya, Rodri menunjukkan bahwa peran gelandang bertahan yang efektif bisa mendapatkan pengakuan yang layak di pentas dunia. Tahun 2024 adalah tahun yang penuh prestasi bagi keduanya, dan mereka akan terus menjadi bintang di dunia sepak bola yang semakin kompetitif.